siap untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini? Halo, ada yang masih pegang makanan tuh. Wah, masih ada yang main-main. Taruh dulu mainannya, taruh dulu makanannya. Duduk yang baik, kita akan segera memulai ibadah pada sore hari ini. Siap semuanya? Siap. Sebelumnya, kita akan melipat tangan tutup mata. Kita mau berdoa terlebih dahulu agar Tuhan menolong kita memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur sore hari ini kami boleh berkumpul kembali, kami boleh beribadah. Kiranya Tuhan yang menolong kami dari awal sampai akhir. Biarlah hanya sukacita Tuhan ada di hati kami sore hari ini. Dan kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, anak-anak, sore hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kalian siap untuk memuji nama Tuhan? Kalau siap memuji nama Tuhan, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. God is so good. Allah itu baik sama kita. Setiap hari Tuhan pelihara kita. Amin. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good to me. God is so good. He's so good to me. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ayo nyanyi lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi lebih semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita ya. Tuhan itu baik, Dia raja kita. Kalau kita anak raja, artinya kita juga harus bersikap, berperilaku seperti raja kita. Makanya kita harus jaga sikap kita supaya kita boleh jadi berkat buat orang lain. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati
kalian harus selalu hati-hati dalam bersikap, berperilaku, bertindak agar hidup kita menyenangkan Tuhan, ya kan? Ya kan Bu Marni, Bu Lisa? Iya, Nah, betul Bu Devi. karena itu kita harus sadar bahwa semakin dalam Yesus mengasihi kita, kita pun juga harus mengasihi Yesus lebih dalam lagi. Sedalam-dalam lautan, selebar-lebarnya bumi, setinggi-tingginya langit, kasih Yesus pada kita. Semua sukacita ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lebih semangat yuk. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Apa anak-anak? Dalamnya melebihi lautan, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Amin. Betapa besarnya kasih Allah sama kita hari ini. Nah, kalian siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Kalau kalian siap, ingat ya, duduk yang baik, dengarkan firman Tuhan, dan minta Roh Kudus untuk membentuk kita, menuntun kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita boleh melakukan firman itu dan menjadi berkat. Amin. Kita akan angkat satu pujian. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Undang Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
Mari kita berdoa. Kami membuka hati kami Tuhan untuk firman-Mu. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu saat ini. Dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau melihat hati mereka. Hati yang begitu rindu untuk benih-benih firman Tuhan tertabur atas mereka. Karena itu Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami membuka hati kami untuk firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Amazing Kid. Yes, I am. Kurang seru. Amazing Kid. Yes, I am. Wah, selamat sore anak-anakku yang luar biasa. Luar biasa. Wih, saya lihat ini, saya mau lihat dulu nih. Om Res mau lihat dulu nih. Mana itu namanya Justin? Justin. Oh iya, ada Justin di situ. Ada Marvel. How are you Marvel? Venus. Ada juga Vanes. Ada juga, itu Clara ya? Clara apa kabar? Lama gak ketemu ya? Puji Tuhan, semua sehat. Ada lagi Noel. Ada Yakub, Jose. Mana Jose? Wah, ada banyak lagi loh ya teman-teman kita. Ina. Iya Ina, apa kabar Ina? Aduh luar biasa Ina ya, puji Tuhan. Banyak sekali teman-teman kita, ada Juan juga. Iya Juan, terus Ina, terus saya lihat lagi mana ya? Rafael, Nathan, Nia, mana Nia? Oh iya, Floren, banyak deh pokoknya. Aku sapa satu-satu, Om Res sapa satu-satu. Halo, apa kabar kalian? Kalian siap mendengar firman Tuhan hari ini? Haleluya. Nah, anak-anakku yang luar biasa, kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini tentang apa? Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Loh, kenapa bisa begitu? Lalu persembahan apa yang terbaik buat Yesus Kristus? Nah, salah satunya adalah apa? Kita beribadah rajin. Seperti adik-adik, luar biasa kali ini, anak-anakku luar biasa hari ini. Kalian semua meskipun lewat televisi, tetapi kalian adalah anak-anak yang setia, luar biasa. Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Apa itu? Terus kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mempersembahkan, mengorbankan hidupnya, nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Yesus rela mati di atas kayu salib untuk siapa? Untuk kita semuanya. Adik-adik yang ada di rumah dan juga Om Res yang ada di sini. Luar biasa. Roma 12 ayat 1 di situ dikatakan apa? Intinya adalah persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang apa? Persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu bagaimana? Nah, anak-anakku, Yesus mati di atas kayu salib buat kita. Sudah seharusnya kita bersyukur melalui apa? Mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Ada satu peristiwa yang luar biasa, di mana apa? Salah satunya pengikut Yesus, dia dengan berani memperkatakan Injil, dia dengan berani memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan menginjil, dengan melayani, dan dengan selalu beribadah kepada Tuhan. Sehingga apa? Murid ini menjadi anak yang luar biasa. Siapa dia? Oh, tantangannya luar biasa sekali.
ada seorang yang bernama Stefanus. Nah, aku yakin sekali, Om Res yakin sekali, kita semua pasti ingat, iya Stefanus ya. Oke, Stefanus yang mana ya? Iya, yaitu salah satu yang dipilih oleh 12 rasul Tuhan setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. 12 rasul Tuhan ini mulai melayani kemanapun juga, dan murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepadanya semakin bertambah banyak. Nah, akhirnya 12 murid Yesus ini kewalahan. Harus dipilih orang-orang untuk membantu pelayanan mereka, khususnya apa? Khususnya pelayanan untuk para orang-orang miskin, mereka yang perlu pertolongan, ya kan, seperti itu. Mereka udah kewalahan, akhirnya dipilihlah 7 orang dan salah satunya namanya Stefanus. Stefanus ini orang yang begitu setia mengiringi Yesus. Orang yang begitu luar biasa Stefanus ini. Yang begitu mau menyerahkan hidupnya menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus pada Allahnya, yaitu Yesus Kristus. Stefanus adalah orang yang penuh hikmat, dipenuhi Roh Kudus, sehingga pelayanannya luar biasa. Oh, dia bisa mengadakan mukjizat juga karena kuasa Tuhan Yesus ada bersama dengan dia, anak-anakku. Akhirnya apa? Akhirnya rupanya ada orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Stefanus ini. Makanya dia dipanggil. Hei Stefanus, kesini kau. Apa maksudmu pelayanan itu? Apa maksudmu begini, begitu, mencari kelemahan, mencari kesalahan Stefanus ini? Tetapi orang-orang Yahudi ini, anak-anakku, tidak bisa menandingi hikmat Tuhan yang ada pada diri Stefanus. Tidak bisa. Kemudian mereka langsung membawa Stefanus kemana? Ke mahkamah agama. Dibawalahnya Stefanus ke sana dengan apa? Dengan difitnah. Dan di depan imam besar di mahkamah agama, orang-orang ini bilang apa? Woi, tuanku imam besar, ini Stefanus sudah menghujat Nabi Musa, sudah menghujat Allah kita. Ini nih, kalau sudah mulai iri, sudah mulai dengki, hasilnya pasti jelek. Jadi, jangan pernah iri ya kalian. Jangan pernah dengki kalian. Kalian harus mengasihi satu dengan yang lain. Contohlah Stefanus ini tadi, mengasihi umat-umat Tuhan. Melayani mereka, menolong mereka. Adik-adikku juga harus begitu. Sebagai apa? Memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan melalui kehidupan kita. Iya toh? Iya. Nah, lalu bagaimana kelanjutannya? Si Stefanus ini, dia ketakutan? Enggak. Dia ciut nyalinya. Oh jelas tidak. Enggak takut dia. Di depan mahkamah agama pun dia tidak takut karena dia tahu yang dia bawa, yang dia perjuangkan adalah kebenaran firman Tuhan. Dia harus menginjil. Nah itulah anak-anakku. Kemudian Stefanus bilang sama imam besar, karena imam besar bertanya, hei Stefanus, benarkah demikian? Baik tuanku imam besar, baiklah saya akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan imamku besar ini. Dari zaman nenek moyang kita, dari zamannya Abraham sampai akhirnya pada zamannya Musa imam besar. Bagaimana Tuhan Allah menunjukkan kuasanya, mujizatnya terjadi. Tetapi apa yang terjadi dengan umat-umat ini? Mereka tetap tidak percaya dan tetap memberontak. Banyak nabi-nabi yang dikirimkan Tuhan untuk umatku Israel, kata Tuhan. Tapi tetap saja nabi-nabi itu ditentang mereka.
Bahkan sampai akhirnya Yesus lahir. Yesus mati di atas kayu salib itu juga karena apa? Karena perbuatan kalian, kalianlah yang membunuhnya. Wah, mendengar Stefanus berbicara seperti itu, imam besar dan orang-orang yang ada di situ yang benci Stefanus makin marah. Makin benci dia. Dan akhirnya Stefanus apa adik-adik? Dia diseret keluar di depan gerbang kota. Dan di situ apa dikatakan? Di dalam Kisah Rasul 6-7 dikatakan apa? Di situ Stefanus bukan hanya dihajar, tetapi dilempari batu. Stefanus memberitakan Injil, dan dia sampai harus menderita. Dia dilempari batu. Wah, coba bayangin, coba sekarang adik-adik nih, anak-anakku yang di rumah nih, coba ada yang mau gak dilempar batu? Oh, pasti gak mau kan? Sakit, kena kerikil aja sakit, apalagi nih batu. Dan bukan cuma satu orang, tapi banyak orang yang melempari satu-satu dan kena tubuhnya, kena kepalanya, puang, kena tubuhnya, kena badannya. Tuhan. Stefanus akhirnya menengadahkan di saat-saat akhir, di mana dia sudah mulai dekat dengan ajalnya. Dia berbicara, Tuhan, aku percaya Engkau menerima nyawaku, rohku kembali kepadamu. Tapi aku berdoa ya Tuhan saat ini, jangan Engkau tanggungkan dosa ini kepada orang-orang ini. Ampunilah mereka Tuhan. Ingat, Stefanus sampai akhir hidupnya, dia tetap mempertahankan imannya hanya kepada Yesus Kristus. Perjuangan yang berat sekali anak-anakku. Sampai dia harus mati untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan itu. Dan memberitakan Injil sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Stefanus melakukan itu? Karena Stefanus sadar dan tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah merelakan nyawanya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosanya. Karena itu Stefanus sampai akhir hidupnya dia tetap mempertahankan imannya. Anak-anakku yang di rumah, dengar baik. Dengar baik. Jangan pernah melupakan Tuhan Yesus selama engkau hidup. Jangan pernah berpaling daripada Tuhan Yesus selama engkau hidup. Mungkin engkau masih kecil-kecil saat ini, saya tahu. Tetapi saya percaya firman Tuhan yang kau dengar saat ini, kau tanam dalam hatimu dan lakukan yang terbaik. Tetap semangat mengikut Yesus dengan cara bagaimana? Rajin beribadah, rajin berdoa, memuji Tuhan, baik itu di rumah dimanapun juga, bercerita kepada teman-temanmu tentang kebaikan-kebaikan Yesus yang telah engkau alami. Amin. Jadi mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus adalah memberikan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang tertabur di hati anak-anak-Mu saat ini. Hamba percaya firman Tuhan tidak lewat begitu saja, tetapi hamba percaya Roh Kudus Engkau terangkan lebih lanjut buat anak-anak ini. Sehingga mereka boleh tahu kebenaran-kebenaran di
Di dalam Tuhan Yesus itu adalah kebenaran-kebenaran yang kekal dan harus diperjuangkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Dimanapun mereka berada, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dengan kesehatan, Engkau jauhkan daripada virus corona, daripada virus-virus yang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah-Mu yang kudus itu menudungi setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Demikian juga dengan papa mereka, papa mama mereka. Demikian juga dengan kakak maupun adik-adik mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu melindungi, melingkupi kami semuanya. Sehingga Tuhan kami tetap bersyukur, bersukacita di dalam masa-masa yang mungkin serba sulit, tetapi kami percaya penghiburan daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan ada bersama dengan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekali lagi masing kit. Oke adik-adikku, anak-anakku yang manis-manis di rumah ya. Pengumumannya adalah sampai saat ini anak-anakku masih ibadah online ya di rumah. Oke? Sampai nanti Tuhan izinkan kembali kita bisa beribadah bersama-sama. Tetap berdoa ya supaya kita bisa kumpul lagi. Om Res sudah kangen banget sama kalian. Demikian juga dengan guru-guru, pembina-pembina gereja anak yang lain juga udah kangen. Tetapi tetap berdoa. Nah, bagi anak-anakku yang akan memberikan persembahan, bisa bilang sama papa mamanya. Kalau mau transfer, bisa lewat transfer nomor rekening yang ada di bawah ini nih. Nah, di bawah ini. Bukan di bawah meja. Bukan. Ini loh di bawah ini, nah di bawah layar ini loh ya, di layar bagian bawah itu maksudnya. Oke, atau bisa juga anak-anakku kumpulkan di rumah. Nanti minta tolong Bapak Mama untuk apa? Bisa diserahkan ke bendahara gereja hari Minggu, bisa juga. Ya, itu pengumumannya. Tetap Om Riz tetap tekankan sekali lagi buat anak-anakku yang di rumah. Rajin-rajinlah jaga kesehatan, tetap rajin dan sering cuci tangan, itu penting, pakai hand sanitizer, terus pakai masker, face shield juga pakai kemanapun kalian kalau memang mau pergi, ya kan, terus hindari kerumunan, hati-hati kalau main ya, jangan peluk-pelukan, jangan tepuk-tepukan, oke? Hindari itu ya. Sehingga kita tetap sehat dan bebas dari corona. Tapi yang terlebih dari semua itu berdoa pada Tuhan Yesus Kristus untuk tetap menolong kita, melindungi kita. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang anak-anakku untuk bangkit berdiri semuanya, untuk berdiri di tempat masing-masing. Ya, kita akan berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati anak-anakku. Amazing Kid. Yes, yeah.